Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Apitian dengan NIM 7211419112 akan mempresentasikan tentang materi pengantar sistem informasi manajemen. Pertama, ada sejarah sistem informasi. Sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas. Aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Hukum Moore. Istilah hukum Moore atau Moore's Law dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel yang muncul pada tahun 1960-an. Arti dari hukum ini adalah bagi para pengguna bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Jadi, jika Anda dapat membeli sebuah komputer 15 tahun dari sekarang, komputer tersebut akan menjadi 1.048.576 kali lebih kuat atau jutaan kali lebih kuat dengan harga yang relatif sama. Pengantar arsitektur komputer. Peranti keras komputer akan dikendalikan oleh sistem operasi. Peranti lunak aplikasi menjalankan tugas-tugas bagi pengguna, seperti pengolah kata, melakukan perhitungan di spreadsheet, memanipulasi informasi melalui basis data, dan banyak lagi. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemroses Central Processing Unit atau CPU, mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak atau Random Access Memory atau yang bisa kita sebut RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Pengantar arsitektur komunikasi. Kini, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan kabel. Komputer dapat menggunakan sebuah modem yang tersambung ke sambungan telepon yang memiliki 56.000 bit per detik. Jaringan komputer di dalam sebuah perusahaan seringkali memiliki kecepatan antara 10 hingga 100 Mbps. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud, yaitu bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sebagai contoh, sebuah ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang persediaan merupakan sistem fisik, dan file induk persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem virtual yang mencerminkan sistem fisik. Sistem pemrosesan transaksi bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini adalah sebuah model dari sistem pemrosesan transaksi. Input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, lalu ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu dan organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna. Biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui kepada pengguna. Penting pula untuk mengetahui aliran informasi ke lingkungan. Banyak atau bahkan sebagian besar informasi yang dihasilkan oleh sistem pemrosesan transaksi dimaksudkan untuk digunakan oleh orang atau organisasi di luar perusahaan. Sekarang kita masuk ke dalam
Sistem Informasi Manajemen atau biasanya singkatnya adalah SIM. Sistem Informasi Manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi formal, perusahaan, atau sub-unit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Sistem kantor virtual. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep baru yaitu kantor virtual atau virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih dapat diakses oleh konsumen, dan pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Suatu sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Satu contoh adalah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualannya. DSS mengambil pendekatan jarak jauh dalam memecahkan masalah. Berbeda dengan SIM yang mengambil pendekatan jarak dekat dengan memberikan informasi bagi sekelompok besar pencari pemecahan masalah dalam memecahkan tentang masalah yang luas. Pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Meskipun istilah sistem informasi manajemen terdengar kebalikannya, manajer bukanlah satu-satunya pemilik SIM. Non-manajer dan staf profesional menggunakan pula hasil outputnya. Ini adalah tahap-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Masa depan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mengindikasikan bahwa di masa depan, komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Ada quotes, bukan yang terkuat yang bertahan, melainkan mereka yang paling adaptif menghadapi perubahan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.